teman-teman, balik lagi bersama saya untuk melanjutkan pengolahan data dari video yang sebelumnya. Pada video kali ini kita akan menentukan point of interest atau titik-titik apa saja yang bisa kita ketahui dari data kurva stress strain ini. Nah, yang pertama, yang paling mudah, kita akan menentukan titik maksimum, di mana titik maksimum ini adalah titik di mana beban mencapai nilai maksimum pada batang uji mulai terjadi pengecilan penampang lokal. Nah, titik ini juga bisa digunakan untuk menentukan kekuatan tarik maksimum pada suatu material. Nah, untuk menentukan data titik maksimum ini, itu bisa kita gunakan rumus sama dengan max dalam kurung kita blok data stresnya. Kemudian karena ini datanya banyak ya, ada 2000 sekian, jadi kita ketik manual aja 2326, lalu di enter. Nah, dihasilkan segini. Kemudian kita akan mencari titik x nya dengan mencari menggunakan Ctrl F, lalu kita ketik data y nya dan kita cari. Nah, sudah bisa dilihat di sini ada titik y nya dan kita warnain sama kayak yang di atas. Lalu jangan lupa warnain juga titik x nya dan kita copy untuk disimpan di atas sebagai data titik x untuk titik maksimum dari sebuah data stress strain. Kita paste dan sudah muncul titik maksimumnya. Lalu selanjutnya kita akan menentukan titik putus, di mana titik putus itu adalah material mengalami patah atau menyatakan kekuatan putus. Nah, untuk menentukan titik putus ini kita bisa melihat dari kurva stress strain yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita perbesar dulu kurvanya agar mudah melihat titik mana yang dirasa sudah merupakan titik putus gitu, karena untuk menentukan titik putus ini tidak ada cara yang spesifik, jadi kita hanya mengira-ngira dan mengasumsikan bahwa titik yang kita tuju adalah titik di mana material itu mengalami patah. Nah, untuk titiknya itu kita kira-kira saja dari melihat data yang perbedaannya cukup signifikan gitu. Lalu melihat juga dari gambar grafiknya yang melengkung ke bawah. Kita gedein lagi supaya bisa lihat dengan lebih jelas. Nah, kita lihat titiknya itu yang melengkung ke bawah itu biasanya sudah bisa disebut sebagai titik putus. Akan tetapi kembali lagi, karena ini mengira-ngira, jadi kita lihat titiknya berdasarkan data yang cukup berbeda. Kita lihat kira-kira di titik ini, di sekitar 62, 63 sepertinya sudah terjadi kepatahan atau keputusan suatu material itu. Nah, kita klik saja titiknya dan kita munculkan datanya. Nah, ini muncul 62 sekian. Nah, kita asumsikan saja titik ini sebagai titik putus dari suatu material. Nah, kita perkecil lagi agar mudah dilihatnya. Setelah itu
data titik putusnya kita copy dan kita salin ke point of interest yang sudah kita siapkan di sini. Kita paste, lalu kita ulangi hal yang sama seperti titik maksimum untuk mencari titik X nya, itu dengan mencarinya dengan pakai Ctrl F. Nah, sudah dilihat ini data ke 2000 sekian itu terdapat titik putusnya. Jangan lupa kita warnain juga dengan warna yang sama. Nah, untuk titik Y-nya warna merah dan titik X-nya juga diwarnain. Jangan lupa di copy, kita pindahkan ke atas, kita salin di atas. Begini, titik putus dan titik maksimumnya sudah didapatkan. Lalu kita akan menentukan batas proporsional dan batas elastisitas dari sebuah kurva stress strain. Nah, gimana sih cara menentukan batas proporsional dan batas elastis dari suatu data? Kita bisa melihat dari kelinearan pada suatu kurva. Dapat dilihat di layar kalau kurva yang terdapat di sini tuh ada dua yang linear gitu, yang hampir linear. Tapi jika dilihat, kita tuh lebih prioritasin linear yang dekat dengan 0 daripada linear yang di atas gitu. Jadi kita coba mengira-ngira mengambil data linear dari yang mendekati dengan 0. Nah, ini balik lagi konsepnya seperti titik putus gitu, kita tidak tahu pastinya seperti apa, jadi kita trial and error aja, coba-coba dengan melihat persamaan linear melalui nilai regresinya yang mencapai atau mendekati 1 dengan minimalnya itu 0,995, maaf 0,995 ya. Nah, ini aku coba dari data nomor 10 sampai segini dulu. Kita coba buat kurvanya agar kita bisa lihat si regresinya. Nah, ini baru satu data, lalu kita muncul dulu regresinya. Ini karena ini masih satu data, jadi kita tambahin data untuk Y-nya. Nah, ini kita namain modulus Young atau kemiringan garis pada daerah kurva linear, itu disebutnya modulus Young. Nah, untuk garis X-nya sama seperti yang tadi, kita pakai data strain, dan untuk titik sumbu Y-nya kita pakai yang stress. Sudah kita oke kan, muncul seperti ini. Nilai regresinya masih bisa diperbaiki, sepertinya masih bisa dinaikkan mendekati 1. Kita coba lagi. Kita mencari regresi yang paling sempurna ya teman-teman, supaya nilainya juga bagus. Coba kita ke bawahin datanya, ternyata kita pindahin. Nah, ternyata nilainya sekian.
Kita coba lagi ke bawah. Kita coba lagi. Kayaknya nilainya kalau semakin ke bawah semakin turun ya teman-teman dilihatnya. Berarti kita naikin lagi aja ke atas untuk mendapatkan nilai regresi yang mendekati 1. Coba atasnya. Oh ini juga makin kecil. Kita turunin lagi. Berarti kita bisa mengasumsikan nilainya tuh segini gitu yang paling bagusnya. Nah kemudian kita ganti dulu judulnya jadi modulus yang. Setelah itu kita ganti juga sumbu X nya menjadi strain dan sumbu Y nya dengan stress. Nah ini untuk mempermudah kita warnain aja datanya, karena nanti biar gampang untuk memindahkan datanya ke dalam origin gitu. Yang Y nya juga kita warnain supaya sama. Setelah itu setelah didapatkan modulus yang atau kemiringan garis pada kurva linear, kita bisa menentukan batas proporsional, di mana batas proporsional itu adalah batas di mana tegangan dan regangan memiliki hubungan linear. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kelinearan sebuah kurva dari kurva stress strain itu data terakhirnya bisa diasumsikan sebagai batas proporsional. Maka dari itu kita langsung warnain aja data terakhir dari kelinearan ini dengan warna yang sama untuk dijadikan sebagai data batas proporsional. Copy yang titik strainnya juga kita copy. Nah, setelah itu ada yang namanya batas elastis. Batas elastis itu adalah batas suatu material akan kembali pada panjang semula apabila beban atau tegangan luar dihilangkan. Nah, jadi ketika beban itu dihilangkan, maka materialnya akan kembali seperti semula. Nah, pada data batas elastis ini bisa diasumsikan berada pada satu data di bawah batas proporsional. Nah, maka dari itu kita bisa langsung saja asumsikan bahwa satu data di bawah batas proporsional itu adalah batas elastis dari sebuah material. Nah, kita bisa warnai dengan warna yang sama supaya tidak bingung. Kita warnai, begitupun dengan data titik X nya. Setelah itu kita copy supaya rapi. Nah, setelah itu kita harus menentukan titik luluh dari suatu data gitu, dari suatu kurva. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan menggabungkan dua kurva yang sudah kita buat, yaitu kurva stress strain dan juga kurva modulus Young. Nah, akan tetapi kita perlu menentukan perpotongan dari kedua grafik
dari kedua kurva yang kita buat untuk menentukan titik luluh tersebut. Nah, titik luluh itu adalah batas material di mana pertambahan beban yang sama akan menghasilkan pertambahan panjang yang lebih besar, dan pada suatu saat juga mungkin akan terjadi penambahan panjang tanpa ada penambahan beban. Nah, titik luluh itu tuh bisa kita cari melalui perpotongan antara modulus Young dan kurva stress strain. Nah, kita ini kurva modulus Young-nya yang sudah kita buat akan disatukan ke dalam kurva stress strain yang tadi sudah kita buat juga. Nah, tapi sebelum itu kita perlu menentukan offset strain dan juga offset stress untuk menggeser si titik stresnya agar dapat berpotongan dengan kurva stress strain. Kita buat data offset 0,2% dan offset stressnya. Kita warnain supaya terlihat. Nah, untuk data offset strain 0,2% ini yaitu data untuk menggeser daerah linear supaya nanti kurvanya bisa membentuk potongan gitu. Nah, untuk data offset strain ini bisa kita gunakan dengan rumus sama dengan data strain yang asli lalu ditambah dengan 0,2% atau 0,002. Lalu kita enter dan di-drag sampai bawah. Nah, untuk data offset stress sudah jadi, sekarang pindah ke offset stress. Nah, untuk data offset stress ini kita gunakan data yang asli hanya sampai hanya sampai modulus yang kita tentukan gitu. Jadi kita hanya mengcopy nilai yang sama dengan stress yang asli untuk offset stress hanya sampai modulus yang kita pakai sama dengan nilai stress yang asli lalu enter. Nah, ini kita sampai batas yang modulus yang-nya aja ya, karena linearnya cuma sampai data yang segitu. Nah, kemudian kita untuk data offset stress yang selanjutnya itu kita perlu mengolah datanya lagi dengan menggunakan nilai persamaan linear yang ada di modulus yang, yaitu slope-nya kita tulis nah begini. Nah, lalu untuk menentukan nilai offset stress setelah garis linear itu kita bisa tentukan dengan menggunakan data slope dari kurva linear dan juga mengkalikannya dengan data strain. Nah, kenapa perlu berbeda datanya dengan yang linear? Karena kalau tidak diubah atau semuanya menggunakan data ori, maka nanti tidak akan terjadi perpotongan pada kurva stress strain-nya. Nanti akan berbentuk seperti kurva stress strain kalau datanya yang ori semua. Nah, maka kita perlu ubah dengan cara sama dengan lalu slope yang dihasilkan dari kurva linear jangan lupa di absolute atau dikunci, lalu dikali
dengan nilai strain yang asli. Nah, kemudian ditambah dengan C yang ada pada persamaan garis linearnya, yaitu di sini plus 0,821. Lalu di enter. Setelah itu di drag saja sampai ke bawah. Nah, untuk data offset stress dan strainnya sudah kita dapat. Nah, langkah selanjutnya itu kita memindahkan linear modulus Young ke dalam kurva stress strain. Kita klik kanan, lalu select data dan add, karena kita akan menambahkan kurva modulus Young. Kita tulis offset stress, lalu kita select data X nya yang offset strain 0,2%. Nah, ini tuh kita tambahin datanya sampai terjadi perpotongan ya. Jadi kita tambahin dulu seadanya segini. Nah, setelah itu kita okekan. Oke. Nah, ini kan masih sedikit. Nah, kita bisa, belum terjadi perpotongan, maka kita bisa tambahkan data yang sudah kita buat, ditarik ke bawah sampai terjadi perpotongan pada kurva stress strainnya. Kita tarik saja sampai terbentuk. Itu belum terbentuk. Kita tarik lagi. Masih sedikit lagi. Nah, ini kira-kira aku tarik sampai aku tarik sampai 75 kali ya. 75. Nah, 75. Sampai sini. Nah, satu lagi. Nah, 75. Oke, nah udah bisa terlihat ya perpotongannya. Nah, namun untuk menentukan titik yang pasnya itu kita harus menggunakan aplikasi tambahan gitu, karena kalau menentukan di Excel itu kurang akurat, maka kita perlu pindah ke aplikasi yang selanjutnya, yaitu aplikasi Origin. Oke, untuk lihat gimana cara plot data dan menentukan titik hulunya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.